Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat Kang Sirot semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya maupun urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin menyampaikan satu hal, bahwa ketika kita ingin doanya lekas diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kondisikan hati kita dalam keadaan tenang, hati kita dalam keadaan tentram. Walaupun kondisi saat itu kita ini banyak yang nagih hutang, walaupun kondisi saat itu kebutuhan sangat-sangat mendesak, tentunya susah untuk menenangkan hati. Tetapi teman-teman sekalian, kalau memang kondisinya seperti itu, kita nih punya solusinya. Allah ngasih solusi kepada kita, ya, bahwa walaupun kondisi seperti apapun, usahakan hati kita tenang. Usahakan hati kita tentram. Dengan seperti apa untuk menenangkan hati? Tentunya memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir. Karena dengan memperbanyak zikir, tidak ada peluang-peluang yang lain untuk memikirkan sesuatu yang tidak berguna. Maka fokuslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi kita sangat-sangat mendesak kebutuhannya. Fokuslah kepada Allah. Tetapi sebelum menghadap kepada Allah, tenangkanlah hati kita. Nah, ada beberapa cara untuk menenangkan hati. Yang pertama, dengan menarik nafas panjang 3 kali, hembuskan pelan-pelan, kemudian bacalah istighfar. Saya contohkan. Astagfirullahaladzim. Terus lakukan sampai 3 kali. Sehingga pikiran dan hati kita tenang. Nah, setelah hati kita merasakan ketenangan, ketentraman, barulah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya munajatnya dengan diawali membaca sholawat, ya. Baik itu sholawat Adrikni, sholawat Munjiat, sholawat Jibril, sholawat Syajaratul Nuqud, terserah. Yang penting awali dulu dengan sholawat. Nah, yang paling baik adalah melakukan di waktu setelah salat tahajud. Ya, jam 3. Kita bangun jam 3, kemudian kita melakukan sholat hajat, melakukan sholat taubat, memperbanyak istighfar, ya, minimal 100 kali, lalu kita membaca sholawat kepada Rasulullah minimal 1000 kali. Kalau saya biasa melakukan sholawat Jibril, ya, lakukan dengan istiqomah 1000 kali. Kemudian kita berdoa kepada Allah dengan bertawasul kepada Rasulullah. Ya Allah, aku membaca sholawat kepada Rasulmu, kepada kekasihmu. Semoga dengan aku membaca sholawat, aku mohon engkau melunasi hutang-hutangku. Semoga dengan wasilah aku bersholawat kepada kekasihmu, engkau memberikan kemudahan segala urusanku. Ya, jualannya laris yang jualan. Kemudian yang sedang berkarir, semoga naik jabatan, dan selanjutnya seperti itu. Yang belum mendapatkan jodoh, dimudahkan jodohnya. Yang belum mendapatkan putra, anak, dimudahkan mendapatkan anak. Seperti itu ya teman-teman. Agar diijabah doa, maka yang pertama lakukan zikir dulu atau menenangkan hati dulu, ya. Dengan cara seperti yang tadi saya lakukan, narik nafas panjang 3 kali, baca istighfar. Belum tenang juga, terus lakukan. Narik nafas yang panjang, tahan, hembuskan pelan-pelan, istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus seperti itu ya. Yang kedua, kita lakukan sholat
taubat dan sholat tahajud. Setelah sholat taubat kita membaca istighfar. Setelah sholat hajat kita membaca sholawat, ya. Sholawat Jibril yang pendek nggak apa-apa. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rutinkan, ya. Rutinkan sampai kita merasakan kebahagiaan, ya. Karena rezeki datang itu tandanya adalah hati merasa bahagia. Tandanya hati merasa bahagia. Tanda rezeki akan datang itu adalah hatinya bahagia. Tetapi kalau hatinya tidak bahagia, berarti rezeki masih jauh, ya. Maka coba lakukan sampai merasakan kebahagiaan di dalam hati kita. Baik, itulah teman-teman cara agar doa-doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah dengan yakin, istiqomah, ya. Kemudian setelah itu kita berikhtiar seperti layaknya kita bekerja seperti yang lain, ya, atau kebiasaan-kebiasaan kita hari-hari, ya, seperti kita misalkan pedagang, ya berdagang. Kemudian kalau kita guru yang ngajar, kalau kita berbisnis, ya berbisnis. Intinya kita menempuh dulu jalur langit. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, ya. Selalu Allah yang didahulukan. Misalkan kita nih mau berdagang, ya Allah besok aku mau berdagang, mudahkanlah, ya gitu. Karena hasil dagangan saya, hasilnya akan saya gunakan di jalanmu. Aku bisa bersedekah, bisa menabung untuk naik haji, bisa membantu orang tua, ya, dan sebagainya. Pokoknya tujuan kita berikhtiar tetap kembalinya ke Allah, ya. Kita mohon kepada Allah, kemudian kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan, karena hasilnya nanti untukmu juga. Aku akan berbagi untuk anak yatim. Aku akan mengumrohkan orang tua dan sebagainya, ya. Kembalikan kepada Allah. Kita mohon sama Allah, kita berikhtiar, kembali lagi ke Allah. Dan hasilnya insya Allah itu luar biasa. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Video pendek ini semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan tips ini, cara ini. Semoga juga bisa jadi amal jariah buat teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.